usah ku takut, Yes. Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Pujian telah kami naikkan bagi-Mu Bapa. Kerana sorga bersorak-sorai dengan pujian penyembahan kami Bapa. Dan kami siap ditaburkan firman-Mu hari ini Bapa. Urapi hamba, rendahkan hamba serendah-rendahnya Tuhan. Karena hamba hanya seonggok debu di hadapan Tuhan. Siapakah kami ini Bapa? Kau boleh layakkan kami Tuhan. Ampuni hamba atas segala dosa dan pelanggaran hamba. Biar firman-Mu yang ditaburkan hari ini beroleh kemurahan Tuhan, beroleh perapan dari Yes, Tuhan. haleluya Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima lawatan firman-Mu. Bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih luar biasa tim praise and worship. Dan semakin hari ini semakin luar biasa. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh pejabat yang luar biasa dan jemaat sekalian. Mungkin saya perkenalan dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Saya adalah Gembala cabang Kota Daud yang ada di Perjuangan Teluk Buyung. Saya bernama Obadja, lengkapnya Obadja Sitinjak. Jadi beberapa lama ini dimentori oleh Bapak Gembala Pembina kita, dan saya berharap ini pertemuan kita yang pertama dan seterusnya. Amin. Amin. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan ya. Baik, bersemangat semuanya. Oke, baik, boleh ditampilin judul kita pada kita hari ini, keteguhan dalam ketidakpastian. Apalagi nih, kita kan anak Tuhan, pastinya pasti ya. Amin. Amin. Tapi kenapa kita harus teguh di tengah ketidakpastian? Ini banyak orang di situ bertanya-tanya gitu ya. Baik, bacaan kita dari Markus 13 ayat 1 sampai 2. Baik, waduh, ada fotonya lagi nih ya. Aduh, mohon maaf ya Bapak Gembala dan seluruh rekan-rekan. Begitulah adanya. Ya mohon maaf Pak Wagem juga, kayaknya senyumnya kayaknya gak enak banget. Ya, oke baik. Markus 13 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, boleh kita bersama-sama? 1, 2, 3. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu bata pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ya, puji Tuhan. Nah, sebenarnya membaca ini nggak seslow yang tadi dibaca. Membaca ini harus ada intonasinya. Karena Bapak sama Ibu boleh bersaudara, saudara sekalian, ada tanda seru di sana. Saya akan bacakan demikian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah,
Seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Mereka bangga, ya kan? Ayat 2 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini?" Hah, gitu ya. Ada intonasinya. "Kau lihat gedung yang luar biasa ini?" Gitu. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Lah kalau kayak gitu, ngapain kita bangun-bangun gereja? Haleluya. Banyak ketidakpastian ini. Shalom Pak Bangun. Haleluya. Puji Tuhan ya. Baik, saya mau bicara dulu latar belakang. Latar belakang Markus. Sebelum kita masuk ke dalam poinnya paling utama, kita harus tahu dulu sejarahnya. Bagaimana sejarah Markus ini? Markus ini adalah orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Makanya dia mengimplementasikan begini Bapak Ibu Saudara. Saya coba belajarkan begini Bapak Ibu Saudara ya. Saya bacakan dulu sebentar. Bahwa kitab Markus ini, sebelum ke situ saya mau kasih tahu gini. Kitab Markus ini adalah Injil sinoptis. Ada 4 Injil, ya. Jadi salah satu dia Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dikenal juga bukan Markus tapi Yohanes Markus, ya. Nah, dia menulis Markus ini ya di sejarahnya bahwa penulisnya siapa? Penulisnya adalah Markus sendiri, ya. Dan kemudian ini ditulis pada tahun 60 sampai 70 Masehi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi latar belakang penulisannya ini apa latar belakangnya? Nah, itu sejarah tadi ya. Latar belakangnya apa? Kenapa dia harus menulis ini? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dia mencoba merekam, dia mencoba mengimplementasikan apa yang dia ketahui mengenai Kristus. Ajaran-ajarannya yang begitu luar biasa. Nah, yang saya pelajari di sini, dia memberikan pengajaran, memberikan penghiburan yang Tuhan buat pengajaran pada saat itu. Nah, kalau gitu gini, bagaimana kita membuktikan bahwa Markus ini adalah orang yang paling berkompeten? Ya, sekali lagi ya, orang yang berkompeten, bukan yang paling berkompeten ya. Ya, karena tadi itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi sampai itu mereka itu hampir sama. Matius, Markus, Lukas itu hampir sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ya baik. Kitab ini memberikan ya, kitab Markus ini memberikan, dia mencoba ya memberikan suatu bagi jemaat-jemaat yang ada di sana, bagaimana dia mengajar, bagaimana Kristus, ajaran-ajaran Kristus pada saat itu. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau begitu apa yang kita ketahui? Kenapa Markus begitu berkompeten untuk memberitakan firman ini? Saya bacakan begini Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak ada di slide. 1 Markus 14 ayat 51 sampai 52 berkata demikian. Ada seorang muda, dikatakan begini, 1 Markus 14 ayat 51 sampai 52. Kalau ada yang bawa Alkitab boleh baca. Ini menarik sebenarnya, supaya kita tahu sebenarnya kenapa sih kok bisa Markus memberitakan firman yang begitu mendalam perihal Kristus. Jadi Markus ini sangat tahu persis bagaimana Kristus, bagaimana dia waktu Tuhan Yesus ditangkap. Dan bayangin Bapak Ibu Saudara, dia sampai lari pakai apa? Pakai kain kafan dibikin di situ. Oke ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa maksudnya? Markus. Ya, nanti boleh Bapak Ibu Saudara lihat ke atasnya ya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Bapak Ibu Saudara sekalian,
ayat ini diyakini mengetahui bahwa Markus sendiri sangat mengetahui bagaimana peristiwa di depan matanya. Nah, makanya banyak sekarang begini. Ya, siang sekarang atau mungkin kalau kita sering lihat udah banyak perdebatan bahwa Kristus bukannya Tuhan dan macam-macam ya. Tapi ini makanya saya ajak kita untuk menelaah sejarahnya ya. Jadi Markus sendiri mempunyai ya keterlibatan khusus ya untuk bagaimana Kristus pada saat ditangkap. Dan kemudian yang kedua adalah Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Adakah? Oh, ada ya. Baik. Dan setelah berpikir sebentar katanya, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi mereka punya komunitas. Jadi dia, Markus ini begitu dekat sebenarnya dengan rasul-rasul pada saat itu ya. Jadi saya nggak masuk ke situ poinnya. Tapi saya mau masuk begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus bicara dulu konteksnya hari ini. Setelah kita tahu sejarahnya, kita tahu kemudian apa latar belakangnya, dan kemudian kita bicara soal konteks ini, masuk ke dalam pokoknya. Baik, saya sekali lagi bacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Haleluya. Ya, ini bicara konteks. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa luar biasanya. Banyak kita, saya pernah sampaikan di sini atau tidak saya lupa, saya paling balap, bahwa banyak orang, mungkin salah satunya kita, tapi saya percaya di sini nggak ada bukan saya ya, dari Kota Daud. Nah, kalau di gereja, so pasti kita rasanya hidup kudus. Kita menyembah, datang kepada Tuhan, luar biasa. Bisa habis. Karena memang benar, suasana hadirat Tuhan ada pada saat itu. Tapi yang menjadi persoalannya, ketika kita keluar dari ruang ibadah, sama dengan Yesus dengan murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu katanya mereka keluar dari ruang ibadah, bukan bahas firman Tuhan sama Yesus, murid-murid loh ini. Ini murid Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini apa lah ya? Ini murid Bapak Ibu Saudara, yang mereka langsung bersentuhan dengan Kristus. Gitu keluar, bilang apa? "Guru, lihat betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Artinya apa? Banyak di antara kita, Ibu Saudara, berapa banyak kita yang melakukan hal ini? Keluar dari ruang ibadah, bukannya kita bicara, "Wah, gimana tadi firmannya, enak gak? Tersentuh gak?" Enggak. Gue punya bisnis, wah keren nih. Kayaknya mie ayam gue nih keren. Jadi kan, banyak pelanggan. Hal-hal yang demikian, hal-hal yang kelihatan, yang kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangin, mereka bersama Kristus keluar ibadah, gedung yang diperhatikan. Makanya Tuhan marah. Ayat 2-nya Tuhan marah itu. Loh, kok ini kau tiap hari bersama dengan aku? Kok mana yang seperti ini yang kau pertontonkan ke aku? Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudara sekalian,
Kristus pada saat itu merespon begitu luar biasa. Kalau kita perhatikan, mungkin kalau saya yakin Bapak Gembala kita pasti ada Bapak Wakil Gembala dan juga pejabat yang lain. Kayak kita bersama keluar ibadah, woi, pelaknya ukuran berapa nih? Kita bicara pelak mobil, karena saya pernah itu ngalamin itu. Bayangin Bapak Ibu Saudara, terus kita harus bertanya gini, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah ibadah kita ini ibadah rutinitas? Oh enggak, karena kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kami melayani Dia begitu luar biasa. Yes, kalau gitu apa tandanya? Apa tandanya kalau kita melayani Tuhan, kalau kita memang fokus kepada Tuhan, kalau kita orang yang dekat dengan Tuhan? Pasti kita berubah. Iya kan? Iman tanpa perbuatan mati katanya. Orang Muslim klaim mungkin bahasa roh luar biasa, mungkin berdoa menyembuhkan orang luar biasa, mungkin beritakan firman dia luar biasa. Saya tadi sedikit kesaksian, saya kenapa agak terlambat tadi, memang saya lagi bicara dengan pelayan. Mereka banyak tanya sama saya bicara. Ada hal yang membuat saya memang bukan terusik, tetapi sedih. Sedih bercampur haru, bercampur senang. Karena banyak pertanyaan itu. Kalau banyak pertanyaan, berarti antusias, benar ya. Kalau kita gini, kalau mungkin kalau ada seminar ngajar, murid gini aja, guru pasti nggak senang. Yang senang kan guru, wah tunjuk tangan gitu kan, antusias. Lalu kata begini, Pak, mau nanya nih, ya kemarin sempat juga bicara sama Pak Wakil Gembala kalau nggak salah, sama Pak Andre juga, dan tadi ngobrol. Mungkin karena panjang omongannya, saya nggak perlu panjang bicaranya, tapi yang saya melihat begini, ada banyak ternyata bahwa kita melakukan ibadah kita hanya dengan rutinitas. Karena ya udah gue ibadah, kalau nggak ada ibadah hari Minggu kayaknya nggak enak. Benar memangnya, nggak enak rasanya, benar. Berarti kalau kita nggak ibadah, nggak enak rasanya, itu Roh Kudus itu, Bapak Saudara sekalian, Roh Kudus. Tapi kita sampai di gereja, pas datang, dia lagi, mulai, iya kan? Itu Roh Kudus, ya, bukan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Roh Kudus, ya. Bapak Ibu Saudara, ada poin penting yang harus saya sampaikan hari ini buat kita. Ya, di dalam kehidupan kita hari ini, judul perikop kita adalah ketekunan dalam ketidakpastian. Kalau tadi bicara soal kita keluar dari ruang ibadah, kita bicara hal-hal yang lain, mungkin tanpa kita sadari, lewat firman ini mungkin belajar begini, bahwa penting buat kita ketika kita selesai ibadah, supaya kita nggak lupa, kita review lagi mungkin saat fellowship, saat makan. Saya akhirnya jadi berpikir begitu tadi, oh ya, ke depan ini saya akan, saat mereka kumpul, saya akan datangin mereka. Gimana tadi firmannya? Saya harus ingatin mereka.
Karena memang firman itu yang bisa berubah. Bapak Ibu semua, jangan coba-coba. Siapa yang punya istri di sini, mungkin boleh tunjuk tangan. Oh, tak ada ya. Haleluya. Iya. Hai, puji Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih, suami-suami, jangan pernah coba merubah istrimu. Nggak bisa. Mental. Kalau orang dunia bilang bahwa istri itu jelmaan setengah dewa. Iya. Karena memang termasuk memang setengah dewa. Karena apa? Lihat ya. Jangan pernah ada orang yang memarahi anaknya. Ibu itu pasti tampil paling depan. Tapi yang luar biasanya, tiap hari dimarahin anaknya. Iya kan? Emang setengah dewa. Sayangnya. Ibu, Pak Gembala, Pak Wagub kayaknya sebenarnya keren banget. Ternyata, ya gitu. Nah, demikian juga istri. Jangan pernah mencoba merubah suami. Kenapa semua? Loh, kok nggak bisa, Pak? Yang bisa merubah itu siapa? Roh Kudus. Tugas istri adalah mendoakan. Karena dia adalah tiang doa, ya. Bukan tiang api. Yang tiang api itu Allah, ya. Tiang doa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu di tempat ini. Datang beribadah, saya percaya dengan wajah-wajah muka yang sumringah, memang pengen bertemu dengan Tuhan. Dan hari ini saya lihat pasti sedang bertemu. Dan Tuhan sedang melawat ya Bapak Ibu Saudara aku sekalian hari ini. Nah, saya nggak perlu panjang-panjang ya. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Tapi ini belum terakhir ya, walaupun saya bilang belum panjang-panjang ya, jangan langsung senang dulu ya. Ini masih panjang. Izin Pak Gembala ya. Jadi saya slow-slow sekarang ini ya, tapi nanti tekanannya agak kering nih, agak kencang nih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kita ingat aja waktu kita datang beribadah, coba tanggalkan semua pikiran. Coba tanggalkan semuanya. Jangan seperti murid-murid Tuhan tadi. Harusnya kita harus berpikir, oh Tuhan terima kasih. Tuhan berikan aku kesempatan untuk datang sama Tuhan. Kesehatan, kesempurnaan Tuhan berikan. Luar biasa. Karena kita mendengar, saya kemarin mendengar kesaksian dari Pak, siapa ya baju merah, lupa saya pemain bola ya. Anak udah gimana Pak? Puji Tuhan ya. Ya. Beliau kemarin bersaksi waktu kita ngobrol ya Pak Gembala ya. Jadi artinya begini, kita harus bersyukur apa yang Tuhan lakukan buat kita. Apa yang hari ini sebenarnya terjadi sebenarnya di luar jangkauan kita. Tapi gini, kita pikir bahwa itu memang udah otomatis. Besok aku pasti bangun pagi, iya kan? Seberapa banyak di antara kita itu berpikir hari ini, aku besok masih ada nggak? Aku besok masih bisa bernafas nggak? Aku butuh oksigen nggak besok? Sama kita semua berpikir seperti itu, sehingga kita bisa masuk hadirat Tuhan, sehingga kita nggak mau kompromi. Karena apa? Karena dunia tidak memberikan kepastian Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang sini, bertekun di dalam ketidakpastian. Jadi saat kita datang beribadah, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Kita pulang, nggak sama lagi waktu kita datang.
Karena ada lawatan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Jadi kita mau belajar begini. Oh iya ya. Aku datang saat ini. Waktu aku capek mencari uang, aku capek bicara soal bisnis, aku mencoba kesana kemari. Dan aku sampai lupa. Mungkin gak lupa. Kalau pelayanan ya ikut aja pelayanan. Tapi seberapa banyak kita akhirnya mengorbankan pelayanan atau mengorbankan Tuhan, kita datang mungkin ada, boleh, tapi tanpa sadar kita berpikir gini, aku juga di sana kan memberkati. Yes, betul. Tapi kalau engkau sampai kepada dimensi begini, apa yang harus kubawa? Aku cari sana, cari kemari. Ingat kata Tuhan bilang begini sama orang kaya itu, anak muda itu, Tuhan, semua udah aku lakukan. Apa yang belum Tuhan? Tuhan hanya bilang sampai jual hartamu, bagi sama orang miskin, ikutlah. Nah sehingga kita bisa berpikir hari ini bahwa iya ya, apa yang harus aku bawa? Tempatku hanya 1 kali 2. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Saya harus bawa kita berpikir dan masuk ke dimensi ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau demikian, gini Bapak Ibu Saudara, saya masuk kepada poin terakhir. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Begini Bapak Ibu Saudara, camkan baik-baik firman yang baik. Yesus bersama dengan murid. Yesus Kristus yang dicari orang lewat mukjizat, lewat banyak hal. Pengajarannya luar biasa. Tapi muridnya masih tetap demikian. Bahkan melihat Tuhan pun sampai dia bilang hantu. Kenapa? Karena sedang panik. Mikirin siapa? Mikirin diri sendiri. Iya kan? Pernah baca cerita itu? Saat Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang, Tuhan bilang, pergi mendahului aku. Dan dia kasih makan 5.000, yang 5.000 ini pergi. Belum beberapa menit katanya dalam firman. Mereka mengalami apa? Angin sakal. Bicara soal angin sakal, bicara soal angin topan tuh. Yang ukurannya memang nyawa. Terus apa yang terjadi? Tuhan datang, katanya kan Tuhan naik ke bukit berdoa. Terus kemudian datang berjalan di atas air. Pas mereka melihat, di tengah kepanikan, di tengah gelombang yang luar biasa, mereka lihat hantu. Coba bayangkan. Padahal tiap hari sama mereka. Betapa sedihnya ketika saya sering jalan sama Pak Siregar, tiba-tiba saya datang agak gelap, hantu, begitu sedihnya. Padahal saya mencium wanginya Pak Siregar jelas, saya udah tahu gitu kan. Tapi saat itu apa yang terjadi? Tuhan bilang gini, ini aku. Kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Artinya sesuatu yang mustahil. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Teruslah dekat dengan Tuhan. Hal-hal yang mustahil bisa terjadi buat kita semua. Amin. Jangan pernah takut menghadapi semua tantangan, ujian. Fokus. Baik. Poin yang pertama. Mari kita buka dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ini ada 3 poin yang saya akan bacakan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Buat kita keluar dari pikiran-pikiran, dari perasaan, atau mungkin ketidakpastian dunia ini. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke rumah sakit, waktu Bapak ini 3 bulan lagi
Stres nggak? Stres. Tadinya kita sehat-sehat aja, gitu sampai rumah periksa rumah sakit, dibilang stadium 2. Ya, itu stadium 2 sampai terjadi 1 bulan udah stadium 4. Kenapa? Pikiran. Iblis masuk dengan pikiran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Tuhan bilang, semua yang baik, semua yang manis, semua yang enak didengar, pikirkanlah semuanya baik. Saya akan bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan dan judul perikop kita hari ini, bertekun di tengah ketidakpastian. Jangan Bapak Ibu berpikir kalau Bapak Ibu semua sudah punya banyak duit, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah enak punya jabatan, hebat. Jangan pernah berpikir besok gak mengalami apa-apa. Ada yang bilang begini tadi, sedikit saya saksikan, mungkin 10 menit pertemuan saya tadi. Dia bilang begini, Pak, betapa enaknya ya Pak Gembala ya, kalau kita diberkati, kalau kita banyak udah aman gitu, enak ya. Saya mau tanya, kalau Bapak hidup enak? Karena gini katanya, bahwa ajaran, ada satu ajaran gereja yang dia tahu waktu zaman gembalanya masih hidup, dan ini gereja besar. Bahkan doa Bapak kami itu dirubah. Saya nggak tahu nih. Doa Bapak kami itu dirubah, Pak Gembala. Saya hanya bilang begini, Pak, karena gini kan di situ kan ada, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Itu yang dirubah. Padahal maksud, sekali lagi, maksud tujuan Kristus, Yesus mengajarkan itu supaya setiap hari kita datang kepada Dia, bersyukur. Tapi apa yang terjadi itu dirubah, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang sederhana aja, saya jawab, Pak, Tuhan bilang, terkutuklah orang yang menambah dan mengurangi firman Tuhan. Jika itu Tuhan ajarkan doa itu ada firmannya, bukan ecek-ecek, maksudnya bukan karangan manusia. Nggak boleh berubah, nggak boleh mengurangi, dan nggak boleh menambahi firman. Kalau begitu Pak, iya juga ya. Terus betapa enaknya ya kalau kita berkati, luar biasa begini, kan nyaman kehidupannya. Harusnya kan begitu konsepnya. Saya hanya bilang begini, Pak, sederhana. Saya bilang, Pak, kalau memang demikian, Salomo, orang yang diberkati luar biasa, tidak akan bicara begini, semua di kolong langit ini ternyata sia-sia. Terus apa yang mau kita cari? Terus berarti gak boleh kita kerja? Oh boleh pastinya. Karena salib itu melambangkan hubungan horizontal dan vertikal. Hubungan dengan Tuhan vertikal, dan hubungan horizontal dengan manusia. Jadi saudaraku sekalian, saya nggak tahu bahwa hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku sedang fokus apa, tapi saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengizinkan Bapak Ibu Saudara bisa hadir di sini, berarti Bapak Ibu Saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga bisa sampai di tempat ini. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi fokus sama Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua kita baca Yakobus 4 ayat 14. Boleh? Iya.
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu Saudara sekarang posisinya lagi ganteng nih, iya kan? Luar biasa, cantik. Jangan dikira besok masih sama dengan hari ini. Tidak. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Tapi di dalam Kristus pasti. Makanya saya pernah bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebenaran harus di atas daripada kenyataan. Berat nggak? Berat. Kalau polis dokter bilang gini, kau 2 bulan lagi kau meninggal. Itu kenyataan, memang hasil pemeriksaan dokter demikian. Kalau engkau bilang, Tuhan, 2 bulan lagi, emang 2 bulan lagi selesai, wassalam. Tapi kalau kau berkata, aku percaya, yang punya aku itu Tuhan, bukan dia, bukan dokter. Oleh sebab itu aku percaya, jikalau hari ini aku tahu Tuhan, polis dokter demikian, aku percaya kebenaran yang Engkau berikan bagiku. Jikalau hari ini pun aku mati, aku siap, karena Engkau telah bersama dengan aku. Amin. Amin. Bagaimana doa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dan dipaksa mereka untuk apa? Kalau Allah tidak sanggup menolong kami sekalipun, kami tidak akan. Bayangin, luar biasa. Yang kita mau hari ini, iman percaya kita kepada Tuhan dahsyat. Amin. Maju terus. Ya, saya melihat, luar biasa. Di kota Daud ini imannya, haleluya. Puji Tuhan ya. Ya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti di dunia ini. Sekali lagi, hari ini Bapak Ibu Saudara tembus bisnisnya. Tahun depan, bulan depan, besok kita udah hitung-hitungan luar biasa, hebat. Wah, untung bersekian. Kayak Pak Api misalnya, bikin bisnis baru misalnya. Wah, untung gue sekian. Ternyata bulan depannya, lebih banyak ternyata. Berarti kan gak pasti kan? Benar gak? Iya dong. Kalau dunia gak memberikan kepastian, Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertekun. Supaya apa? Kepastian itu datang sama kita. Kepastian apa? Kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Itu lebih dahsyat. Baik. Poin ketiga. Yang terakhir, tapi bukan terakhir banget ya. Matius 24 ayat 42. Ya. Karena itu katanya, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi saat ini kita harus perhatikan tanda-tanda zaman. Ya, tadi kan perikopnya dikatakan di atas, perikopnya apa? Tuhan sedang bicara perihal akhir zaman. Sedang mengajar kepada muridnya itu. Karena dia lihat, seperti ini rupanya. Orang yang bersama dengan aku begini rupanya. Gak nyangka dia. Sebenarnya Tuhan gak nyangka. Kok begini malah tembok-tembok ini yang megah ini yang dia lihat. Kita juga demikian kan. Kalau kita udah punya rumah megah, udah punya luar biasa, wah. Sepertinya gini, aku mau ucapan syukur, mau bangun rumah nih. Itu bangun rumah, mau ucapan syukur. Saya mau tanya, siapa yang tahu kalau itu ucapan syukur? Atau memang sedang pamer? Beda tipis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang tahu kita sama Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu, hari ini
mengajak kita berfokus pada Tuhan. Ya, fokus boleh bekerja. Memang Tuhan sudah bilang itu dari awal penciptaan kita. Tuhan suruh kita bekerja. Ya, tak bekerja. Tapi firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti melakukannya untuk Tuhan. Ya, amin. Bapak Ibu Saudara. Oke, jadi Markus 13 kesimpulannya Bapak Ibu Saudara begini. Bahwa Markus 13 ayat 1 sampai 2 ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat ya. Sebenarnya bukan tidak terlalu ya, tapi jangan terikat dengan apa? Dengan perihal soal materi, perihal soal apa? Sesuatu yang menurut kita luar biasa gitu. Menurut kita, wah akan mendatangkan ini, akan mendatangkan itu. Aku bisa jadi berkat ini, aku bisa jadi berkat sana. Enggak. Tuhan tahu hati kita. Jadi datang aja sama Tuhan. Ya. Fokus sama Dia. Jangan lagi ketika kita keluar dari ruang ibadah ini, saya percaya, saat kita mungkin menikmati fellowship dengan minum sedikit jus ya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kita bisa saling cerita, gimana tadi, iya kan, gimana gitu ya. Nah, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, baik saya undang untuk tim praise and worship datang maju ke depan. Jadi kita harus memperhatikan sekali lagi tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu apa? Lihat ya, tidak ada satu bata pun akan berdiri di bata yang lain. Artinya gereja, gedung gereja akan kerontok Bapak Ibu Saudara. Akhirnya menjadi gereja itu adalah kita. Amin. Amin. Ya. Saya percaya nggak berat pasti jawaban amin. Karena kita bisa hidup di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan.